Aloha, Sobat Kepo. Ngomongin soal jajanan enak, warga plus 62 emang gak pernah kehabisan ide. Salah satunya jajanan siomay. Guci bercampur ikan, ditambah sambal bumbu kacang. Udah pasti rasanya juara. Kayak penjual somai di daerah Cikini ini nih guys, yang udah lebih dari 3 tahun jadi langganan favorit para pencinta kuliner. Apalagi harganya juga ramah di kantong. Bayangin aja, harga persatuannya cuma Rp4.000. Makanya nggak heran kalau kelezatan somai satu ini auto viral di sosmed dan dicap sebagai somai terenak di Jakarta. Tapi di saat somai jadi kuliner primadona, nyatanya masih ada aja penjual nakal yang manfaatin peluang pakai cara kotor. Bukannya pakai ikan tenggiri segar, malah pakai bangkai ikan yang gak layak dikonsumsi. Parahnya lagi, ada loh yang ketahuan pakai bangkai ikan sapu-sapu dari aliran kali kotor sama sisaan ikan tongkol yang udah gak laku di pasar. Aduh. Selidik punya selidik, tim Kepo akhirnya dapat info nih soal si penjual somai nakal yang suka pakai ikan bangke. Kita sebut aja namanya Bang Udin. Biasanya Bang Udin berjualan dari sore sampai malam. Dengan telaten, Bang Udin langsung layanin pembelinya, termasuk tim Kepo yang pura-pura jadi pembeli. Tim Kepo yang penasaran sama isian somai Bang Udin langsung ngorek-ngorek info nih guys. Rasanya terlalu ikan tapi kok kayak dagingnya kayak keras gitu ya. Nah, untungnya Bang Udin mau nih berbagi cerita soal rahasia dapurnya. Bang Udin juga ngajak tim Kepo buat janjian belanja bahan di pasar dekat rumah Bang Udin. Gak pakai basa-basi, Bang Udin langsung ke lokasi yang pertama, yaitu ke lapak pedagang sembako. Rupanya di sini Bang Udin belanja bahan-bahan kayak saus, kacang tanah, sama beberapa tepung buat bahan adonan somainya. Bang Udin terus lanjut ke penjual sayuran. Di sini tim Kepo sempat kebingungan nih, buat apaan ya Bang Udin beli labu siam? Yang bikin tim Kepo kaget tuh, Bang Udin bukan beli sayur kol dan pare di lapak pedagangnya, tapi malah ngambilin kol sama pare dari tumpukan sampah sayur di lantai yang becek. Waduh, kacau banget nih Bang Udin. Lihat deh tuh Sobat Kepo, kolnya udah layu dan banyak coklat-coklat di pinggirannya. Aduh, Bang Udin, ini mau bikin somai apa mau bikin pupuk organik sih? Selain ngumpulin sayuran bekas, Bang Udin melipir ke area penjual ikan. Belanja bahan-bahan, Bang Udin lanjut ngelipir ke dalam kebun guys. Katanya sih mau ambil bahan yang jadi kunci utama buat olahan somainya. Yap, ikan sapu-sapu. Bener-bener dah nih, Bang Udin ngambil ikan sapu-sapunya dari aliran kali kotor yang penuh sampah plastik guys. Baunya sih gak usah ditanya lagi. Semua aroma campur aduk sampai nusuk ke hidung. Tanpa ragu, Bang Udin langsung turun ke kali buat nangkepin ikan sapu-sapunya.
Ada juga noh ikan sapu-sapu yang udah pada mati di pinggiran kali. Lebih gokilnya lagi, bukan cuma 1-2 ekor doang, tapi Bang Udin justru ngambilin ikan sapu-sapu itu sebanyak-banyaknya. Ini dia nih, ikan sapu-sapu hasil tangkapan Bang Udin. Ada yang ukuran kecil, ada juga yang lumayan gede. Tapi ngeliat ikan sapu-sapu yang hidup di habitat kotor gitu, pastinya banyak mengandung limbah logam, bakteri, dan racun. Gak kebayang sih berapa banyak racun yang ikut masuk ke adonan somai Bang Udin. Apalagi kalau sampai dimakan para pembeli. Gak pakai lama, Bang Udin langsung ngajak tim kepo pulang ke rumahnya buat eksekusi bahan-bahan tadi. Ternyata bukan cuma bahan-bahannya aja yang jorok ya, tapi pengolahannya juga. Jadi gini nih cara Bang Udin bikin somai guys. Yang pertama ini bang, kita harus bakar ikan dulu, ikan sapu-sapunya. Emang kenapa bang kalau dibakar? Jadi kalau dibakar ini biar kita gampang ngeluarin dagingnya bang. Jadi ntar dagingnya sama kulitnya tuh misah. Nah, habis dibakar, ini kita apain lagi nih bang? Ini kita bukain bang kulitnya bang tuh. Oh, diklet-klet gitu Iya, ya? ini bang tuh. Oh, biar gampang. Jadi nggak perlu pakai bantuan pisau lagi ya bang? Iya, pakai tangan juga bisa. Nanti dagingnya baru kita taruh sini bang. Nah, bang, itu kan tadi ikan sapu-sapunya udah kita kletin tuh ya dagingnya. Nah, selanjutnya ngapain nih kita bang? Ini bang, ini kan ada ikan tongkol yang tadi kita beli nih, palanya nih yang udah busuk. Nah ini juga campurin bang dagingnya bang, sama isi-isi kepalanya nih. Oh, daging ikan tongkolnya juga dicampurin ya? Ya kita pilihin dah. Oh iya, itu saya lihat tuh darahnya merahnya udah merah ati tuh, bukan merah segar, udah mana Iya, bau Bang. amis juga nih, kecium sama saya. Iya emang udah bau bang ini bang. Ya. Cuman kalau udah dicampur jadi somai udah nggak bakalan kecium bau. What? Nggak salah dengar. Seisi-isi kepala ikan tongkolnya juga dimasukin dan dicampur sama Bang Udin. Aduh, the real definisi ogah rugi banget nih si Bang Udin. Padahal itu kepala ikan tongkol, satunya nggak sampai goceng. Benar-benar keterlaluan. Pantesan aja rasa somainya Bang Udin aneh bin ajaib. Nah bang, ini kan ikannya udah kelar nih. Tinggal labu siamnya bang. Diapain tuh bang labu siamnya? Labu siamnya kalau misalkan ini saya biasanya saya potong-potong bang, saya kecil-kecil, saya serut biar ntar bisa dibajak disatuin sama ikan. Habis itu dipakai apa? Ya aduk dipakein itu tepung. Katanya sih Bang Udin sengaja pakai labu siam buat ngakalin adonan somainya biar lebih bertekstur. Setelah dipotong-potong kecil, labu siamnya dimasukkan ke dalam baskom berisi ikan-ikan bangke yang tadi udah Bang Udin olah. Oh, pakai air mentah ya bang ya? Iya bang. Gak apa-apa tuh bang. Gak apa-apa bang, saya udah biasa gini bang. Parahnya lagi, adonan somai Bang Udin juga dibikin pakai air mentah guys. Lihat tuh, Bang Udin nuangin air mentahnya sedikit demi sedikit sambil terus nyampurin adonan pakai tangannya yang super bersih. Benar-benar gak mikirin kesehatan pembeli ya si Bang Udin ini. Nah ini juga ada tahu bang nih. Oh, ada tahu. Ya ini tahu yang kemarin gak habis nih, sisa nih. Emangnya udah asam tuh bang? Ya asam-asam dikit bang, gak apa-apa bang, yang penting kan masih bisa dimakan. Ada lagi aja gebrakannya Bang Udin. Dia nambahin sisaan tahu bekas kemarin yang udah agak asem buat dijual. Sambil nunggu air rebusannya mendidih, Bang Udin motongin tahunya dan masukin adonan ikannya ke dalam tahu. Terus dia masukin tahu yang juga udah diisi adonan somai ikan bangke. Ya bang, sambil nunggu semuanya matang sama tahunya, sekarang kita olah sayurannya bang. Ini ada kol yang tadi kita boleh mungutin, ini kan. Oh, terus kolnya tuh diapain tuh bang? Nah ini saya campur borak bang, biar dia lebih kelihatannya segar bang.
kepo, udah tahu banget dong ya sama bahayanya boraks. Apalagi kalau sampai dikonsumsi, alhasil bisa bikin badan jadi mudah terserang penyakit. Begitu juga sama pare yang udah kekuningan mau busuk ini. Bintik-bintik putih keabuan di beberapa bagian parenya ini tuh adalah tanda udah berjamur. Tahap yang terakhir, pembuatan bumbu kacang ala Bang Udin. Kacang tanah dituang ke dalam penggorengan tanpa minyak buat disangrai. Terus kacang tanah diaduk-aduk selama beberapa menit. Setelah kacangnya berwarna kecoklatan, Bang Udin lalu masukin bawang putih, bawang merah, sama cabai merah dan diaduk rata. Kelihatan udah lihai banget ya Bang Udin. Sekarang kita tinggal injek-injek bang, biar dia halus. Bukannya diulek atau di blender, tapi kacangnya malah diinjak-injak pakai kaki dong. Setelah dirasa udah agak halus, bahan bumbu kacang itu dituang ke dalam panci dan ditambahin air, terus direbus bareng saus sambal. Eits, tunggu dulu. Saus yang kedua kok tanggal kadaluarsanya kelihatan udah lewat ya? Walah, tapi Bang Udin tetap gak peduli loh guys. Nah, setelah selesai, saatnya Bang Udin menata isi dagangannya sebelum berangkat berjualan. Setelah tahu cara dan bahan-bahan yang dipakai Bang Udin buat bikin somai dagangannya, rasanya nggak tega ya lihat banyak anak-anak beli somainya. Ngomong-ngomong, udah berapa lama sih Bang dagang somai pakai bahan-bahan olahan kayak gitu? Udah kurang lebih 2 tahun bang. Ini semenjak saya di PHK, saya mau usaha, keluarga kan nuntut untuk banyak pengeluaran, mau nggak mau saya jadi ya gitulah. Awalnya sih gini bang, saya jualan serius, pakai ikan tenggiri, pakai sayur-sayuran segar. Cuman modalnya kan makin lama makin lumayan gede bang. Nah akhirnya harga jualnya pun harus naik, sedangkan pembeli kan sekarang maunya yang murah. Ya udah mau nggak mau bang. Ketemu saya sama temen di pasar, dia juga sama, salah satu ya kayak saya. Ditawarin saya sama dia ikan-ikan yang busuk itu sama ikan sapu-sapu. Mau saya jalanin sampai sekarang bang. Ironisnya, meski tahu bahaya kesehatan di balik somai buatannya, tapi Bang Udin tetap nggak mau ambil pusing sama resiko orang lain, guys. Buat Bang Udin, yang paling penting adalah dapat cuan segede-gedenya dengan modal sekecil-kecilnya. Saya sih biasanya di sekolah-sekolah bang, anak-anak sekolah, anak-anak kecil dah. Makanya kan saya kasih harga jualnya 1.000, murah bang. Jadi bisa terjangkau juga. Ya tahu sih sebenarnya resikonya. Cuman mau nggak mau, habis kebutuhan hidup saya juga banyak bang. Udah gitu kan, ya kalau udah diolah mah barangkali ya, pikir saya udah pasti dah namanya dimatengin. Sehat-sehat aja, mudah-mudahan sih begitu. Menurut ahli gizi, terlalu sering mengkonsumsi somai dengan bahan-bahan gak higienis kayak bikinan Bang Udin bisa berbahaya banget buat tubuh, terutama pencernaan. Belum lagi kandungan racun di dalam tubuh ikan sapu-sapu. Penggunaan ikan sapu-sapu kalau dia berasal dari perairan tercemar, tentu ini berisiko ada logam-logam berat di dalam daging ikan sapu-sapu tadi. Dan itu meskipun dibersih, dikukus, dimasak, itu tidak akan hilang logam beratnya. 2 kajian, satu di Kali Ciliwung, satu lagi di Kali Berantas, ikan sapu-sapu di sana ya melebihi batas ambang logam berat tertentu. Nah, ketika tadi ditambah lagi dengan kepala ikan tongkol yang sudah tidak fresh, itu tentunya ada berisiko terhadap juga adanya cemaran bakteri. Duh, ngeri banget nggak tuh? Apalagi kalau sampai kemakan sama kita. So pasti bukan cuma beresiko perut melilit, tapi ada lagi penyakit lainnya yang disebabin sama kepala ikan tongkol bangke dan ikan sapu-sapu itu. Gejala umumnya tentunya mual, muntah, pusing, kemudian ke belakang gitu ya, atau diare.
Dan dalam jangka panjang ya, kalau ini sedikit demi sedikit logam berat tadi terakumulasi, bukan yang karena patogen tapi logam berat terakumulasi, maka itu bisa dalam jangka panjang bisa mengganggu perkembangan saraf anak. Itu artinya mengganggu kembangnya, kemampuan dia untuk nanti berpikir, sekolah, dan sebagainya. Nah, biar Sobat Kepo nggak ketipu sama oknum penjual somai nakal, tim Kepo punya tips buat ngebedain somai ikan tenggiri asli sama somai dari ikan sapu-sapu. Pertama-tama, perhatiin warna dan penampilannya. Somai dari ikan tenggiri asli punya warna daging yang putih cerah, agak krem, dan kelihatan lembut juga padat. Aroma ikannya juga masih segar. Sedangkan somai dari ikan sapu-sapu campur kepala tongkol busuk, warna somainya udah keabu-abuan, gelap, pucat, dan bau ikannya amis banget. Kedua, cek teksturnya. Somai ikan tenggiri asli tuh kenyalnya lembut dan waktu dipotong isiannya padat. Tapi kalau somai dari campuran ikan sapu-sapu gak terlalu kenyal, cenderung lembek, dan kalau dipotong gampang pecah pas dikeluarin dari panci kukusan atau pas udah gak panas lagi. Ketiga, untuk sayuran kol yang masih segar bakal kelihatan lebih putih segar. Sedangkan sayuran kol yang pakai bahan busuk bakal terlihat putih pucat dan lembek, cenderung berair. Kalau udah gini, jadi tahu kan harus gimana pas nemu jajanan somai ikan sapu-sapu. Apalagi kalau lihat tempat jualan yang gak higienis dan baunya gak karuan. Mending beli yang pasti-pasti aja, lebih sehat dan terjaga kualitasnya. Worry pemandan kulit kering? Kini no worry, let's get Biore. Baru Bioregard Energize Yuzu Lemon. Lawan 99% kuman berbahaya, diperkaya Vita Plus. Lembab dan tidak kering. Let's get Bioregard. Harmoni rasa oat milk dan kopi Brazil hadir dalam kenikmatan baru Cafino. Kepanasan, hujanan, ini namanya juga kurir bu, mau pagi ke malam, gas terus demi anak istri. Jaga-jaga biar nggak tumbang, minum antangin JRG, West, bablas angin. Dulu, nenek mengolah teh tubruk sendiri. Sekarang ada teh cap Solo, teh tubruk instan dengan gula asli. Seduh, aduk 8 kali, langsung jadi. Ini baru Waskitel. Teh cap Solo, teh tubruk instan. Rucika, sejak 1973, mengalirkan kehidupan. Hadirkan kebahagiaan. Rucika, di mana air mengalir sampai jauh. Berapa ya? Sambil belajar, minum Vision Flag Nutribrand Omega dengan susu segar Omega 3 dan 6. Nikmat. Untuk anak cermat. Bisa. Pintarnya. Makasih, Ma. Vision Flag untuk anak cermat. Spaghetti dari Indomie. Masaknya gampang, 3 menit ready. Ambil 2 sendok air, campur ke bumbu. Spicy Bolognese Dan spicy carbonara. Pop Spaghetti. Next level spaghetti. Aduh, gimana ya caranya? Adek, kenapa? Nih, mau gawin kesukaan kamu. Lembutnya cake rasa vanila, kenyalnya marshmallow, berbalut coklat premium. Lotte Choco Pie. Rucika, sejak 1973, mengalirkan kehidupan. Hadirkan kebahagiaan. Rucika, di mana air mengalir sampai jauh. Untuk urusan masuk angin, ujungnya sama. Lawan dengan antangin JRG. Semangat terus, para pejuang pantang tumbang. Wes, bablas angine. Rucika, sejak 1973, mengalirkan kehidupan. Hadirkan kebahagiaan. Rucika, di mana air mengalir sampai jauh. Manisnya teh pucuk kasih energi saat kita lagi giat-giatnya olahraga.
Lagi semangat-semangatnya sekolah. Dan lagi seru-serunya beraktivitas. Manisnya pucuk emang dibutuhin sama kita yang lagi aktif-aktifnya. Dari 100% pucuk teh pilihan, manisnya alami. Hilangin haus, Balikin energi. Rasa teh terbaik ada di pucuknya. Cuman buat kamu, Gentle Gen beli 3, gratis 1. Baru, formula 3-in-1. Bersih dan lembut di tangan. Baju gampang disetrika, wangi tahan lama. Cukup 1 Gentle Gen 3-in-1. Deterjen tumbuhan, pelembut, pewangi, jadi 1. Spaghetti dari Indomie, spicy bolognese, dan spicy carbonara. Wah, kenyal al dente-nya, Creamy cheese dan pedas spicy-nya, semuanya bikin next level. Pop Spaghetti. Rucika sejak 1973 mengalirkan kehidupan. Hadirkan kebahagiaan. Rucika, di mana air mengalir sampai jauh. Manisnya teh pucuk kasih energi saat kita lagi giat-giatnya olahraga. Lagi semangat-semangatnya sekolah. Dan lagi seru-serunya beraktivitas. Manisnya pucuk emang dibutuhin sama kita yang lagi aktif-aktifnya. Dari 100% pucuk teh pilihan, manisnya alami. Hilangin haus, Balikin energi. Rasa teh terbaik ada di pucuknya. Rucika sejak 1973 mengalirkan kehidupan. Hadirkan kebahagiaan. Rucika, di mana air mengalir sampai jauh. Spaghetti dari Indomie. Masaknya gampang, 3 menit ready. Ambil 2 sendok air, campur ke bumbu. Spicy bolognese dan spicy carbonara. Pop Spaghetti. Next level spaghetti. Rucika sejak 1973 mengalirkan kehidupan. Hadirkan kebahagiaan. Rucika, di mana air mengalir sampai jauh. Lawan ketombe dengan Zinc Cool Booster baru. Deo Active Scalp Technology lawan 3 jenis ketombe. Boost sensasi dingin with glacier water and mint. Zinc Cool Booster. Ketombe, no worries. Lain. Rucika sejak 1973 mengalirkan kehidupan. Hadirkan kebahagiaan. Rucika, di mana air mengalir sampai jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Indonesia. Hari ini arisan memperingati Hari Dokter Nasional. Binatang yang biasa digunakan sebagai alat transportasi. Kuda saya setuju. Ya. Buaya ini loh. Oki Lukman. Nunu. Salah. Saya model ya, bukan pelawak ya. Model. Lu nggak tahu? Oki itu model, dia model pempek ya. Iya. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Lapar, tapi kepepet harus bangun tenda. Lapar, putih yang hangat dan kenyangin. Itu namanya lapar kepepet. Papi Lapar Time. Rasa lebih enak, bantu puasin Lapar Time lo. Manisnya teh pucuk kasih energi saat kita lagi giat-giatnya olahraga. Lagi semangat-semangatnya sekolah. Dan lagi seru-serunya beraktivitas. Manisnya pucuk emang dibutuhin sama kita yang lagi aktif-aktifnya. Dari 100% pucuk teh pilihan, manisnya alami. Hilangin haus, Balikin energi. Rasa teh terbaik ada di pucuknya. Sayang, nanti temenin belanja bulanan, beli baju, nge-gym. Akan kuhadapi dunia, tapi Indomie Jumbo dulu. Mau ke bulan. Indomie Jumbo dulu. Nah, awas guys, hati-hati guys. Ini ada yang nempelin lagi barcode. Lapak 35 guys. Namanya sama, Kelapa Muda Remon 2. Sobat Kepo,
Ada kabar yang bikin geleng-geleng kepala nih. Sejumlah pedagang di kawasan Pujasera di salah satu kampus ternama di kota Bandung, Jawa Barat, kena modus penipuan keris palsu. Aksi penipuan yang lagi viral ini terungkap pada pertengahan 2025 kemarin. Setelah para pedagang ngerasa ada yang janggal, tidak menerima pemasukan uang, meski warung Pujasera sedang ramai pembeli. Setelah dicek and recheck, ternyata ada stiker keris palsu nempel menutupi barcode keris asli warung. Dan parahnya lagi nih, kejadian serupa juga dialami di beberapa lapak warung sekitarnya. Alamak, keterlaluan banget nggak sih? Pedagang yang niatnya jualan buat cari untung, malah buntung. Duitnya bukan masuk ke rekening mereka, tapi malah nyasar ke rekening oknum penipu. Sekarang kayaknya lagi marah, yang itu setiap orang, awas Bu, penipuan itu palsu. Jadi saya was-was gitu dengan itu QRIS itu. Jadi setiap orang QRIS pembayaran, saya mesti hati-hati, saya pastiin, saya cek dengan keluar nama saya, nama warung saya, warung Tehnia itu pasti. Kalau udah checklist berarti insya Allah aman, karena kita juga nggak mungkin ngecek di HP udah masuk apa belum kalau posisi lagi rame gitu Mas. Itu pasti was-was banget. Apakah itu betul apa tidak, itu lagi marak yang begitu, seringkali tiap hari itu orang bilang begitu, jadi khawatir banget gitu. Ternyata nih guys, kekhawatiran penipuan melalui keris ini juga nggak cuma dirasakan oleh para pedagang, tapi menimbulkan keresahan para pembelinya. Ya secara pribadi kalau pendapat saya sih cukup meresahkan Mas. Meresahkannya dalam arti berarti kan akan makin banyak yang memanfaatkannya nantinya ya. Cukup meresahkan sih. Sangat merugikan karena terlebih ya yang pengusahanya, penjualnya, aku juga sebagai customer, pembeli pasti jadi concern gitu kan, ini beneran milik dia atau enggak. Jadi kita juga ngerasa ketipu dong. Kasus kayak gini nih, yang so pasti bikin tim kepo jadi gregetan. Kami pun coba colak-colek ke beberapa kenalan yang udah pensiun ngelakuin tindak kejahatan. Nah, dari sini akhirnya kami bisa terhubung sama salah satu pelaku modus tempel keris palsu. Oke, nggak pakai banyak drama, kami langsung meluncur ke kawasan Jakarta Selatan buat nemuin si pelaku. Setelah ketemu dan lobi pelaku buat berbagi informasi, si pelaku yang kerap disapa Bang Ciko ini siap membocorkan modus praktek curang tipu-tipu keris palsu yang sedang marak terjadi. Kurang lebih sih 5 bulanan kali Bang ya. Pertama kan gue kan kayak misalnya ngeliat warung-warung kantin kayak gitu lagi rame. Nah lagi ribet tuh tukang pedagangnya. Nah dari situ kan pembayaran itu nggak di-cross check satu-satu Bang. Kayak misalkan pas habis bayar orang nggak ngecek, pedagangnya itu nggak ngecek satu-satu. Jadi saya berpikiran saya kayak bikin kiris kayak gini nih lagi bisa dimanfaatin kayak gitu-gitu. Caranya pun tergolong nekat. Dari pengakuannya sih, Ciko kerap mengincar para pedagang UMKM. Untuk bisa nempelin stiker pun butuh timing yang pas. Bisa malam atau pagi hari sebelum lapak usaha penjual buka. Atau ada juga cara yang lebih ekstrim. Si pelaku nempelin stiker keris palsu pas si penjual lagi rame-ramenya ngelayanin para pembeli. Bayangin aja, cuma dengan satu stiker palsu doang, uang pembeli bakal langsung ngalir ke rekening pelaku. Ya prakteknya sih kalau misalkan pedagang itu lagi tutup Bang, kayak misalkan malam hari gue tempelin itu, kadang-kadang kalau misalkan gue udah nandain nih warung mana yang bakalan gue tempel, jadi di pagi hari tuh gue langsung gue tempel tuh barcode saya Bang. Gitu. Oh berarti sistemnya ditempel gitu? Ditempel. Biasanya sih gue kayak ke pedagang-pedagang di kantin kayak gitu. Target gue tuh kayak UMKM, kayak tukang nasi goreng, batagor kayak gitu-gitu. Kayak misalkan yang lagi rame nih, apa nih, gue tuh pantau juga pedagang-pedagang yang lagi rame, kayak tukang lagi viral dimsum kayak gitu, gue udah gue tandain kayak gitu. Oke, berarti kayak warung
kelontong kayak warung kelontong. Ya gue ngakalin juga di warung kelontong juga, kayak warung tembakau, pakaian kayak gitu. Gak berhenti sampai di situ nih guys. Biar aksinya bisa berjalan mulus tanpa kendala, Bang Ciko ngaku kalau dia punya kris-kris palsu siap tempel. Ngakunya sih doi bisa ngegandain kris milik pribadinya secara mandiri. Kalau udah beres di setting, ya biasanya tinggal langsung dicetak deh ke tukang fotokopi langganannya. Saya nyetak sendiri bang, nyetak sendiri. Jadi saya juga punya temen kayak buat di tempat-tempat fotokopi, kayak dia kan juga bikin stiker kayak gitu-gitu. Jadi saya kan udah pernah bikin ke dia, jadi ada fontnya. Jadi misalkan saya kontak, bang bikinin gua kayak gini yang kemarin, oh iya gampang, itu udah ada dia. Jadi saya udah punya kenalan kayak gitu. Waduh, ada aja ya ide buat nyolong duit orang zaman sekarang. By the way, tim Kepo jadi penasaran banget guys. Seberapa licik sih cara Bang Ciko melakukan aksinya? Dan gimana dia bisa nempelin stiker kris palsu di tempat umum tanpa ketahuan siapa-siapa? Buat nangkap cara kerjanya, tim Kepo mulai ngikutin langkah Bang Ciko beroperasi langsung di lapangan. Tadi kan lu gitu doang, udah gampang tuh tinggal ngontrol habis dari nyetak lu tinggal nempel-nempelin gitu doang. Iya gitu doang bang, gitu doang, cuma nempel-nempel doang. Soalnya kan yang pas lu jelasin itu kan katanya nempelnya kadang pagi, kadang atau malam sebelum buka. Nah ini kalau lapak buka gini gimana? Ya paling gue minta tolong sama temen gue bang, kadang kalau lagi rame gue kadang suka minta dia buat ngecohin, alihin pedagangnya, ntar gue nempel pengindik-indik gue tempel. Berarti kalian pas momen lagi rame kayak gini, bisa nyambil gitu sekalian sambil nyambil. Oke. Nah berarti kalau udah kayak gitu, lu tinggal nunggu doang gitu. Tinggal nunggu doang bang. Biasa. Ya, biasa gue lagi nunggu inian masuk doang, orderan masuk. Kayak misalkan dia habis bayar nih, jadi gue ngecek doang. Nah berarti kalau misalnya tempel ada yang ketahuan atau apa, nah itu gimana? Kalau ada yang ketahuan kan gue, itu dia orang itu nggak tahu nama gue, jadi ya masih aman lah bang. Tapi emang segampang itu ya dapat kris. Masa cuma modal akun dan cetak stiker aja udah bisa nyolong duit orang? Kalau ngomongin soal keuntungan, so pasti bakal bikin masyarakat makin geram. Coba deh bayangin, modal nempelin stiker kris palsu di lapak usaha orang doang, si pelaku ngaku kalau bisa raup keuntungan jutaan hingga puluhan juta per bulannya. Keuntungannya itu kurang lebih sih 5 juta bang sebulan, itu kurang lebih 5 juta. Karena kan di situ saya masuknya kayak 30.000, kayak 50.000, itu kan gak nentu. Kadang saya ambil pakai buat makan, buat rokok, jadi kurang lebih sih 5 juta lebih dapat bang sebulan. Itu tiap bulan? Tiap bulan. 10.000, 20.000 itu kan gak kerasa ya. Kadang di rekening tuh ada 200 atau 300 sampai 500. Saya udah tarik buat makan, kadang buat rokok, gitu. Buat jajan-jajan aja bang sehari-hari. Ya, meski duitnya masuk dikit-dikit ke rekening, tapi istilahnya mah sedikit demi sedikit, lama-kelamaan ya bakal menjadi bukit. Idih, ngaco banget kan, nyolong duit orang pakai bangga lagi. Nah, kalau udah ditanya kenapa, alasan klasik pun mulai keluar nih. Embel-embel susah cari kerja. Ujung-ujungnya dijadiin pembenaran buat ngelakuin aksi haram kayak gini nih. Di kota kayak gini, apalagi maksudnya saya nggak sekolah gitu kan, nggak lulus sekolah lah kasarnya gitu. Nyari kerjaan susah bang. Jadi boro-boro buat sekolah, buat kuliah, buat makan aja sehari-hari sih. Makanya dari sini saya, wah dapat buat makan sehari-hari lumayan nih kayak gitu. Tapi namanya manusia, ngelakuin aksi ngelanggar hukum tetap bikin si pelaku ngeri-ngeri sedap alias takut ketahuan. Dari situ sih saya pernah ada rasa curiga orang pedagang. Kalau misalkan pedagangnya yang detail,
pasti tahu lah dia atas nama siapanya, pasti ada rasa kekhawatiran dari situ. Sempat curiga sih pasti ada pedagang, karena kan dari bosnya aja ibaratnya gini, ada yang beli belum masuk ke rekening dia, bosnya nanyain kok belum ada masuk gitu kan. Jadi bosnya itu langsung ngecek ke tempat lokasi, wah ada masalah apa nih gitu. Saya sempat khawatir juga kalau masalah itu gitu. Time to race in MotoGP. Worry pemadan kulit kering? Kini no worry, let's get Biore. Baru Bioregard Energize Yuzu Lemon. Lawan 99% kuman berbahaya, diperkaya Vita Plus. Lembab dan tidak kering. Let's get Bioregard. Sekarang ada teh cap solo, teh tubruk instan dengan gula asli. Seduh, aduk 8 kali, langsung jadi. Wangi, manis, sepet, kental. Ini baru Waskital, teh cap solo, teh tubruk instan. Rucika sejak 1973 mengalirkan kehidupan, hadirkan kebahagiaan. Rucika, di mana air mengalir sampai jauh. Berapa ya? Sambil belajar, minum Vision Flag Nutribrand Omega dengan susu segar Omega 3 dan 6. Nikmat. Untuk anak cermat. Bisa. Pintarnya. Vision Flag untuk anak cermat. Worry pemadan kulit kering? Kini no worry, let's get Biore. Baru Bioregard Energize Yuzu Lemon. Lawan 99% kuman berbahaya, diperkaya Vita Plus. Lembab dan tidak kering. Let's get Bioregard. Dulu, nenek mengolah teh tubruk sendiri. Sekarang ada teh cap solo, teh tubruk instan dengan gula asli. Seduh, aduk 8 kali, langsung jadi. Ini baru Waskital, teh cap solo, teh tubruk instan. Rucika sejak 1973 mengalirkan kehidupan, hadirkan kebahagiaan. Rucika, di mana air mengalir sampai jauh. Hadiahnya seabrek. Dari hadiah mewah sampai uang jutaan rupiah. Nah, hadiahnya arisan bukan lagi 45 juta rupiah, tapi 54 juta rupiah. Arisan setiap hari jam 8 malam di Trans 7 aja. Yang dipersembahkan oleh Kepanasan, hujanan, ini namanya juga kurir bu, mau pagi ke malam, gas terus demi anak istri. Jaga-jaga biar nggak tumbang, minum antangin JRG, West, bablas anginnya. Spaghetti dari Indomie, spicy bolognese dan spicy carbonara. Wah, kenyal al dente-nya, creamy cheese, dan pedas spicy-nya, semuanya bikin next level. Pop Spaghetti. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Rucika sejak 1973 mengalirkan kehidupan, hadirkan kebahagiaan. Rucika, di mana air mengalir sampai jauh. Untuk urusan masuk angin, ujungnya sama. Lawan dengan antangin JRG. Semangat terus, para pejuang pantang tumbang. Wes, bablas angine. It's lights out, we're racing in MotoGP here in Australia. We need to be relaxed, we need to enjoy the moment, and just we don't need to make a mistake. The Australian Grand Prix. It's amazing. A part of racing is a fantastic island, so whenever we come here, it's just a magical weekend. It has been a brilliant. I didn't imagine to catch a podium with a penalty, so very happy. I'm super grateful. Malaysia GP, Minggu 26 Oktober jam 12 siang. Nonton MotoGP di Trans 7 aja. Buat yang ngedouble kerja kerasnya. Seri misi 2. Double isinya, double enaknya, double hematnya. Seri misi 2, double puasnya, double happy-nya.
Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Rucika sejak 1973 mengalirkan kehidupan. Hadirkan kebahagiaan. Rucika, di mana air mengalir sampai jauh. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada, Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Rucika sejak 1973 mengalirkan kehidupan. Hadirkan kebahagiaan. Rucika, di mana air mengalir sampai jauh. Situasi genting harus ekstra cepat. Aduh. Bodrek, cepat redakan sakit kepala. Sakit kepala berat, nyeri. Minum Bodrek Extra. Bodrek dengan Smart Formula. Kalahkan sakit kepala dan nyeri. Bodrek terus menangkan harimu. Rucika sejak 1973 mengalirkan kehidupan. Hadirkan kebahagiaan. Rucika, di mana air mengalir sampai jauh. Masak ikan goreng? Tempe, bisa dong. Gimana caranya? Baru, racik marinasi serbaguna. Dari 100% rempah asli. Pas buat setengah kilo. Lumuri, langsung goreng. Bumbunya magic. Rasanya epic. Oh, yang manis gurih. Ready. Biarpun bahannya simple, kalau pakai kecap Indofood yang diolah alami, rasanya jadi naik level. Enak. Kecap Indofood manis gurihnya bikin naik level. Rucika sejak 1973 mengalirkan kehidupan. Hadirkan kebahagiaan. Rucika, di mana air mengalir sampai jauh. Gerah. Haus? Jangan nipis madu dulu. Sodanya halus. Enak ditegur, gak gusut. Seger nipisnya asli. Sodanya Saya nipisnya Rucika sejak 1973 mengalirkan kehidupan. Hadirkan kebahagiaan. Rucika, di mana air mengalir sampai jauh. Mau kaldu yang gurih mantap? Gak cuma mau, aku butuh rasa yang gurih yang makin mantap. Aha, kamu butuh Royco baru kini dengan ayam kampung. Paduan ayam kampung dan 6 jenis rempah pilihan. Bikin kaldu gold standar makin gurih mantap dengan ayam kampung. Gue bikin sop ayam pakai apa? Gurih mantap. Royco baru sama harganya makin mantap gurihnya. Nah, makanya biar nggak mudah ketipu sama modus kejahatan kris palsu, berikut ada beberapa tips yang wajib kita lakuin saat Sobat Kepo melakukan proses transaksi. Pertama, kondisi fisik kris. Pastikan QR tidak tertempel di atas kode lain dan tidak dalam kondisi buram ataupun tampak mencurigakan. Periksa logo kris yang asli memiliki logo kris dan GPN yang jelas dan terpisah di sebelah kiri dan kanan. Jika tampilannya sudah samar dan tidak sesuai, jangan digunakan. Verifikasi nama penerima. Setelah men-scan, periksa kembali nama toko yang muncul di layar aplikasi. Pastikan nama tersebut sesuai dengan yang tertera di stiker kris. Pastikan jumlah pembayaran. Periksa kembali nominal pembayaran sebelum mengkonfirmasi transaksi. Nah, Sobat Kepo, biar kita sama-sama nggak kena tipu sama oknum pelaku kriminal kayak penipuan kris palsu, ya ada baiknya sih, kudu wajib deh kita buat nerapin tips yang udah dirangkum tadi. So, Sobat Kepo, cari tahu biar tahu, jadi nggak sok tahu. Sampai jumpa di kekepoan kami selanjutnya.
Di Blitar, Jawa Timur, seorang bocah 3 tahun meninggal dunia usai tersengat listrik panel PLN yang tidak terkunci. Polisi pun memanggil pihak PLN untuk menyelidiki adanya kelalaian. Darurat perundungan di sekolah di Bandar Lampung, seorang anak pemulung memutuskan berhenti bersekolah karena kerap dibully teman-temannya di sekolah. Sisi Kota kali ini akan mengajak kita melihat profesi penjual jajanan tradisional pentol yang kerap kita temui di perkotaan. Salah satunya adalah di Surabaya. Pentol mengalami transformasi meski tetap melayani konsumen dengan harga murah meriah. Halo, jumpa lagi bersama saya Benny Dermawan. Inilah Redaksi Mendalam Terpercaya. Insiden tragis dialami sejumlah anak di daerah di Blitar, Jawa Timur. Seorang bocah 3 tahun meninggal dunia usai tersengat listrik panel PLN yang tidak terkunci. Aksi sang bocah membuka panel dan tersengat listrik terekam CCTV. Sementara itu di Kulon Progo, DIY, polisi menyelidiki insiden seorang bocah perempuan 6 tahun yang tewas tertimpa kentongan besar di sebuah restoran. Kamera pengawas merekam saat bocah berinisial AAR, 3 tahun berjalan lalu menghampiri panel gardu tiang trafo PLN di Desa Popoh, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Kamis siang. Tidak berapa lama sang bocah membuka pintu panel yang ternyata tidak terkunci, lalu dirinya tersengat listrik hingga meninggal. Dari keterangan polisi saat kejadian, sang bocah diasuh neneknya, lalu sang nenek sedang mencuci sementara orang tuanya sedang bekerja. Usai insiden, polisi melakukan penyelidikan dan memeriksa pihak PLN untuk mengetahui adanya unsur kelalaian. Di mana gardu ini ternyata tidak terkunci ataupun siapapun bisa membuka. Hingga nanti langkah-langkah dari pihak kepolisian akan meminta klarifikasi dari pihak PLN yang rencananya pada hari ini akan dipanggil oleh Satreskrim Polres Blitar. Di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, insiden tragis dialami bocah perempuan berusia 6 tahun, pengunjung sebuah restoran di kawasan Pendowoharjo, Minggu 19 Oktober lalu. Dalam rekaman terlihat, sang bocah terlihat bermain hiasan kentongan besar berukuran 2 meter, lalu kemudian ambruk menimpanya. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Nanggulan, namun sayang nyawanya tidak tertolong. Kejadian itu ya otomatis langsung kita tutup, saya langsung kontak teman-teman parkiran untuk ayo warung ditutup saja kayak gitu, langsung tutup terus kita fokus ke korban seperti ini. Kemudian apakah sudah ada komunikasi lebih lanjut dengan pihak keluarga korban atau seperti apa? Pastinya kita sudah langsung koordinasi dengan pihak kepolisian dan juga kita sudah minta bantuan sama pihak kepolisian yang ada di Bantul sana dan mereka siap membantu untuk kita menjembatani kita komunikasi dan kita sudah berhubungan dengan perwakilan dari keluarga korban dan kami siap untuk diajak rembuk kapanpun keluarga korban menginginkan. Pasca kejadian, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi mata. Polisi menyita kentongan sebagai barang bukti di Mapolsek Girimulyo. Untuk kronologis itu, anak itu kan sedang ada kegiatan ataupun makan siang ya di ruang makan tersebut dan bersama dengan kedua orang tua dan juga keluarga, dan anak ini kemudian bermain di sekitar kentongan dan juga mengayun-ayunkan seperti itu. Ternyata tiba-tiba kentongan itu menjatuhi dirinya. Itu anak itu meninggal di lokasi kejadian atau setelah itu dibawa ke rumah sakit, sampai di rumah sakit ternyata sudah meninggal dunia. Luka parahnya bagaimana? Lukanya di kepala. Sementara itu jenazah korban telah dimakamkan Senin 20 Oktober 2025 di pemakaman umum tidak jauh dari kediaman orang tuanya. Tim Liputan CNN Indonesia. Kita ke kasus viral, diduga sering dibully teman sekolah sebagai anak pemulung, seorang siswi SMP di Bandar Lampung, Lampung memutuskan untuk berhenti bersekolah. Ya, sekolah mengaku sudah membujuk siswa ini untuk tetap bersekolah, namun ditolak. Perundungan atau bullying bisa terjadi kepada siapa saja. Tidak hanya menyebabkan trauma psikologis, aksi perundungan juga dapat berdampak terhadap masa depan korban. Peristiwa dugaan perundungan dialami oleh perempuan berinisial GDS.
warga desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gadung Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Remaja putri berusia 16 tahun ini mengaku memutuskan berhenti sekolah karena sering dirundung oleh teman sekolahnya di SMP Negeri 13 Bandar Lampung. Saat ditemui di rumahnya Rabu 22 Oktober 2025, ia menuturkan sering dirundung sebagai anak pemulung. Meski tidak semua teman, perundungan ini membuatnya minder. Suka kata orang tua itu. Kayak mana katanya? Yang dia ngecek orang tua, bawa pekerja orang tua gitu. Berapa orang waktu itu? Ya paling sebagian doang sih, nggak semua. Dibilang sedih sih sedih, tapi dibilang ya gitu lah. Itu sih kata gurunya, udah nggak usah berhenti, pindah kelas aja kan kata. Sejak putus sekolah, GDS membantu ibunya mencari rongsokan di malam hari demi menyambung hidup. Ia tinggal bersama ibu, kakak, dan 4 adiknya di sebuah kontrakan sederhana dengan biaya sewa Rp300.000 per bulan. Sang ibu mengaku membesarkan 6 anaknya dari hasil memulung botol bekas hingga kardus. Ia berharap perhatian pemerintah agar sang anak bisa bersekolah kembali. 2023, ya kepala sekolahnya nelpon saya, katanya ginanya dibully orang apa gimana nggak tahu ya. Ya gini Bu, maaf ya, bukan nggak mau nerima lagi sekolah sini, kan kita orang masih nerima. Cuman daripada nanti yang keluarnya banyak, ini Gina dikeluarin katanya gitu. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 13 Bandar Lampung membantah adanya siswa yang putus sekolah akibat dirundung oleh teman sekolahnya. Pihaknya bahkan sudah berusaha melarang GDS untuk putus sekolah. Berusaha untuk anak kita Gina ini tetap berada di sekolah, tetapi karena memang kehendak orang tuanya, dia ingin pindah, dia mama pada saat itu, dengan beberapa teman juga kami sudah melarang, ternyata jatuhnya tidak sekolah lagi. Amaroh menyatakan akan membantu GDS agar dapat kembali melanjutkan pendidikan meski harus melalui program paket B agar bisa memiliki masa depan yang lebih baik. Sugianto, Lampung. Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama dari Jakarta, menggunakan modus pembayaran transfer palsu usai mengisi bahan bakar, sebuah mobil kabur tanpa membayar di SPBU Pertamina di Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Petugas SPBU akhirnya berusaha mengejar hingga ke jalan raya. Kita lihat inilah detik-detik saat mobil kabur tanpa membayar usai melakukan pengisian bahan bakar di Jalan Pahlawan, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan pada 20 Oktober. Dalam rekaman CCTV SPBU yang kita lihat, ini pelaku berpura-pura menunjukkan bukti pembayaran kepada petugas. Saat akan diperiksa, tiba-tiba pelaku malah tancap gas meninggalkan lokasi sebelum akhirnya dikejar hingga ke jalan raya. Ditemui pada Kamis siang, Pertamina membenarkan peristiwa konsumen yang tidak membayar pengisian BBM sejumlah Rp200.000 itu. Kepolisian menuturkan sudah mengantongi identitas pengemudi mobil berpenumpang sepasang muda-mudi yang hingga kini penyelidikan masih terus dilakukan. Polisi juga mengimbau kepada pengemudi untuk segera datang ke Mapolsek Ciputat Timur bermediasi dengan pengelola SPBU. Sementara di Kota Semarang, Jawa Tengah, banjir setinggi 80 cm membuat akses menuju Rumah Sakit Islam Sultan Agung terganggu. Sejumlah karyawan, pasien, dan keluarga pasien harus dievakuasi menggunakan perahu karet. Banjir setinggi 80 cm membuat akses menuju Rumah Sakit Islam Sultan Agung terganggu. Sejumlah warga bahkan terpaksa harus melintasi banjir dengan menaiki truk. Tidak hanya itu, para karyawan, pasien, dan keluarga juga harus dievakuasi menggunakan perahu karet yang berasal dari mahasiswa pecinta alam Unisula Semarang serta anggota Koramil Genuk Semarang. Kamis sore, banjir di Jalan Nasional Kaligawe Semarang naik. Selain karena diguyur hujan deras, banjir juga terjadi karena kiriman air dari hulu. Dampak banjir, arus lalu lintas dari Semarang menuju Demak dan sebaliknya mengalami kemacetan parah.